Para jenius berlatih keras setiap hari. Sedangkan aku malah tidur selama sebulan. Saat semua orang mengira aku sudah tidak ada harapan, mereka tidak tahu bahwa aku yang terbangun adalah Raja Iblis sejati. 500 tahun yang lalu, dunia berubah drastis. Sejumlah besar monster mengerikan tiba-tiba menyerbu bumi. Sejak saat itu, gen manusia berubah. Kekuatan individu dapat dengan mudah menandingi manusia super di film. Meskipun begitu, manusia masih tak berdaya di medan perang. Untungnya, ada monster-monster kuat yang mati-matian melawan, melindungi tempat tinggal terakhir bagi umat manusia. Ayahku adalah pria yang pantang menyerah. Untuk mendapatkan suplemen berharga bagiku, dia diam-diam ikut bertarung tinju ilegal. Saat itu, hatiku hancur. Aku bertekad untuk menjadi kuat, tapi karena kondisiku yang lemah, meskipun berlatih sampai kelelahan, tingkat kekuatanku tidak meningkat. Sial, apakah aku ditakdirkan untuk menjadi pecundang? Tiba-tiba, pandanganku kabur. Lalu aku kembali ke mimpi yang sangat familiar. Apakah aku tertidur lagi? Kenapa aku selalu memimpikannya ini? Tiba-tiba, zombie menyerang dari belakang. Untungnya, aku bereaksi tepat waktu dan menahan lehernya. Lalu aku menendangnya hingga terpental. Saat ia terjatuh, aku cepat-cepat mengambil batu. Lalu aku memukul kepalanya tanpa henti. Sialan, dalam mimpiku, aku tidak takut padamu. Setelah melampiaskan kemarahanku, aku duduk di atas tubuhnya sambil terengah-engah. Tiba-tiba, kabut hitam keluar dari tubuhnya, dan langsung masuk ke tubuhku. Pada saat yang sama, serpihan-serpihan memori melintas di pikiranku. Serpihan apa ini? Apakah itu ingatan zombie itu? Saat aku bingung, zombie lain menerjangku. Tanpa ku sadari, tubuhku secara refleks melayangkan pukulan. Hanya dengan satu pukulan, kepalanya terpental. Kabut hitam muncul lagi. Kekuatanku terus meningkat, dan sepotong ingatan lain muncul di pikiranku. Tiba-tiba aku terkejut, karena aku menemukan kedua ingatan itu memiliki bagian yang sama. Itu adalah tempat yang disebut Pangkalan 1359. Apa arti pangkalan ini? Mungkinkah kebenaran mimpi ini ada di sana? Ketukan di pintu membangunkanku. Adikku memanggilku untuk makan. Tapi saat aku membuka pintu, dia terkejut. Dia berpikir, kapan dia menjadi begitu kuat? Aku juga terkejut melihat diriku di cermin. Tidak hanya memiliki kekuatan yang tak terbatas, tapi teknik bertarung itu juga terasa alami. Apakah semua ini nyata? Aku ingat adikku sangat dekat denganku saat kecil. Tapi setelah hasil tes masuk keluar, sikapnya padaku menjadi sangat dingin. Hanya karena tingkat kekuatan darahnya mencapai 1.0, dia menjadi jenius di sekolah. Sedangkan tingkat kekuatanku hanya 0.7 yang menyedihkan. Bahkan tidak bisa menandingi wanita tua. Saat makan, seluruh keluarga menatapku dengan heran. Karena aku menghabiskan 18 mangkuk nasi sekaligus. Melihat itu, ayah menepuk pundakku dengan keras. Begitulah seharusnya anak muda, makan banyak agar ki dan darah meningkat. Setelah makan, aku bergegas ke sebuah sasana bela diri, untuk menguji apakah statistikku meningkat. Ku dengar pemilik sasana ini adalah seorang petarung level 4. Tidak hanya ki dan darah puncaknya melebihi 200, tetapi kekuatan tempurnya mencapai 100.000. Sungguh mengerikan, itu setara dengan 300 diriku. Aku segera sampai di ruang uji coba gratis, dan meletakkan tanganku di bola kristal. Cahaya memancar. Akhirnya, ki dan darahku berhenti di 70,963. Melihat itu, aku mengepalkan tinjuku dengan semangat. Benar-benar naik, hanya dalam setengah jam. Ki dan darahku naik 0,2. Jika ini tersebar, mungkin akan menyebabkan kehebohan global. Kemudian, aku pergi ke robot penguji kekuatan tempur. Aku mengingat teknik bertarung kedua mayat hidup itu. Tinjuku mendarat tepat di dada robot. Layar menunjukkan angka 113. Ini sudah mencapai ambang batas seorang calon petarung. Menahan kegembiraan di hatiku, aku segera bersiap untuk pulang dan tidur. Lalu aku tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat. Sial, tidak bisa tidur kalau tidak di meja. Ya, mau tak mau, aku melakukan senam radio di samping. Katanya, ini adalah seni bela diri yang diciptakan oleh para Grandmaster. Paling cocok untuk pemula untuk membangun fondasi. Tapi sedetik kemudian aku tercengang. Tanganku bergerak sendiri melakukan serangkaian gerakan yang sama sekali asing. Bahkan napasku berubah mengikuti gerakan. Bukankah ini tinju militer dari ingatan mayat hidup itu? Tapi rasanya sungguh luar biasa. Setiap gerakan terasa peningkatan kekuatan. Beberapa gerakan singkat ini, bahkan lebih baik daripada latihan 2,5 tahun sebelumnya. Tiba-tiba perutku keroncongan, rasa lapar yang hebat membuatku ambruk ke tanah. Sepertinya energi dalam tubuhku tidak cukup untuk konsumsi saat ini, tapi makanan biasa tidak cukup untuk mengisi nutrisi, dan keluargaku tidak mampu membeli obat-obatan berharga. Aku tahu aku harus mencari cara untuk menghasilkan uang. Aku ingat beasiswa peringkat pertama akademi bernilai 10.000. Aku harus mendapatkan uang ini. Di kelas praktik hari berikutnya, guru sedang mendemonstrasikan teknik bertarung. Tapi bagiku sekarang, teknik-teknik ini selemah pukulan bayi. Tiba-tiba guru memberi isyarat, dan memanggil anak orang kaya di kelas untuk demonstrasi. Dan sebagai pecundang, aku menjadi samsak tinjunya. Si gendut menasihatiku untuk tidak melawan. Coba 2 gerakan lalu segera menyerah. Lagi pula,
Ki dan darah Yang Yifei mencapai 1,2 yang menakjubkan. Tapi dia tidak tahu bahwa aku bukan lagi pecundang yang dulu. Ketika aku naik ke atas panggung, Yang Yifei meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. Lu, aku hanya akan menggunakan satu tangan. Jika kau bisa bertahan 10 gerakan, aku kalah. Begitu selesai bicara, dia tiba-tiba menyerang secara diam-diam. Semua teman sekelas terkejut. Dia jelas lebih kuat tapi masih menyerang diam-diam. Sungguh tidak tahu malu. Tapi melihat tinjunya, aku tidak panik sama sekali. Lambat, terlalu lambat. Detik berikutnya, aku menghilang dari pandangannya. Sambil mengepalkan tinjuku dan mengumpulkan tenaga, satu pukulan hook keras mendarat di pipinya. Kekuatan dahsyat itu langsung mengirimnya terbang puluhan meter. Teman-temanku tercengang, guruku tercengang, bahkan aku sendiri juga tercengang. Setelah ditangani, Lin Yifei segera dibawa dengan tandu. Sedangkan guruku, dengan wajah muram, memanggilku ke kantornya. Sekarang hanya ada kami berdua di sini. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu mengonsumsi obat perangsang darah? Mendengar itu, aku segera menjelaskan. Meskipun pengukuran kadar darahku terakhir kali hanya 0,8, aku telah berlatih keras akhir-akhir ini hingga mencapai kekuatan seperti sekarang. Guruku mengeluarkan bola kristal untuk mengujiku di tempat. Jika aku berbohong, nilainya akan berfluktuasi drastis. Cahaya berkedip, mulut guruku menganga lebar. Apa? Kadar darahku mencapai 71,5. Seorang pejuang resmi berusia 18 tahun. Mungkin hanya sedikit yang seperti itu di seluruh kota Baihe. Tapi sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, apa yang kulakukan membuatnya kembali tercengang. Aku tidak hanya menghancurkan robot penguji kekuatan dengan satu pukulan, tapi juga menghancurkan pot tanaman kesayangannya. Herannya, guruku tidak memarahiku. Malah, dia buru-buru bertanya kapan terakhir kali aku dites. Ketika dia tahu bahwa kadar darahku masih 0,8 setengah bulan yang lalu. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Kadar darahku hampir 2 kali lipat dalam sebulan. Ini lebih dari sekadar jenius. Guruku langsung memutuskan untuk memindahkanku ke kelas unggulan. Dan guru terbaik akan memberiku bimbingan pribadi. Tapi aku dengan tegas menolak tawarannya. Lagi pula, tidak ada bimbingan yang lebih cepat daripada berlatih di dalam mimpi. Lalu aku mengajukan 2 permintaan kepada guruku, yaitu waktu luang dan beasiswa semester ini. Tanpa diduga, guruku mengeluarkan kartu hitam bela diri, dan mengatakan ada 100.000 di dalam kartu itu. Aku bisa mengembalikannya nanti setelah punya uang. Setelah mengucapkan terima kasih, aku perlahan keluar dari kantor. Sedangkan guruku sangat bersemangat. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada seseorang yang bisa pergi ke tempat itu. Setelah pulang, aku masuk ke mimpi lagi. Seharusnya benar, berdasarkan gabungan ingatan para zombie. Ini seharusnya pangkalan 1359 yang legendaris. Tapi tembok ini terlalu berlebihan, kan? Apakah dunia ini pernah diserang raksasa? Namun, saat aku susah payah memanjat celah itu, aku menemukan sesosok zombie duduk di gedung seberang. Detik berikutnya, tekanan mengerikan tiba-tiba menyerangku, membuatku lumpuh di tanah. Hanya menatapnya saja bisa menimbulkan tekanan seperti ini. Sulit membayangkan betapa kuatnya orang ini semasa hidupnya. Lalu aku segera mengalihkan pandanganku. Setelah beberapa kali bergerak, aku tiba di sebuah rumah. Orang ini tampaknya meninggal saat sedang makan. Komik berjenggot. Apakah orang biasa bahkan tidak layak menjadi zombie? Komik berjenggot. Tiba-tiba perhatianku tertuju pada sebuah tombol. Saat aku meletakkan tanganku di atasnya, cahaya terang menyinari langit, lalu perlahan membentuk sosok seorang gadis. Halo, selamat datang di Tianheng Teknologi. Ini hologram, tapi kenapa dia bicara bahasa yang sama denganku? Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, gadis itu bicara lagi. Ternyata dia adalah komputer cerdas bernama Ai Yi, secara khusus bertanggung jawab atas manajemen jaringan pangkalan 1359. Tiba-tiba tatapannya menajam. Kemudian, banyak informasi tentang dunianya muncul di depannya. Dan yang paling mengejutkanku adalah, dunianya memiliki pendekar tingkat 10. Hal ini membuatku takjub dengan kekuatan dunia ini. Lagi pula, orang terkuat di bumi hanya tingkat 6. Meskipun begitu, pada akhirnya mereka tetap tidak bisa lolos dari nasib dimusnahkan oleh spesies asing. Memikirkan hal itu, aku meminta Ai Yi untuk menampilkan sejarah dunianya. Berharap bisa belajar sesuatu darinya. Tapi baru membaca baris pertama, aku langsung merinding. Tahun bela diri ke-34, negara Huaxia melahirkan pendekar energi dalam pertama di dunia. Tahun bela diri ke-42, Yang Qianhe menjadi master tingkat 5 pertama di aliansi bela diri. Bukankah ini sejarah duniaku? Mungkinkah ini sebenarnya dunia yang sama? Dan yang baru saja kulihat adalah masa depan duniaku 10.000 tahun kemudian. Aku segera meminta Ai Yi untuk mencari informasiku. Tapi apa yang muncul membuatku cemas. Karena catatan sejarah menunjukkan aku hanya hidup sampai usia 28 tahun. Lalu aku memintanya mencari informasi adikku. Dibutuhkan sampel darah genetik untuk melakukan pencarian. Saat aku bingung, Ai Yi tiba-tiba menggigit jariku, lalu menjilatnya dan menelan darahnya. Saat itu, wujudnya menjadi kabur. Gen manusia terdeteksi. Proyek api unggun berhasil diaktifkan.
menghubungkan ke gudang sumber daya api unggun 1359. Detik berikutnya aku kembali terkejut, karena informasi sejarahku berubah. Lu Seng, laki-laki, diterima di Universitas Bela Diri Baihe dengan peringkat pertama di sekolah dan ke-23 di kota. Setelah lulus, bertugas di distrik militer Tianan, akhirnya gugur dalam pertempuran, meninggal pada usia 37 tahun. Ini, mungkinkah masa depanku berubah seiring aku menjadi lebih kuat? Tapi di atas menunjukkan nilai Ki dan darahku saat ujian masuk hanya 2012. Jika berlatih dengan sumber daya saat ini, memang kurang lebih segitu. Tapi aku punya mimpi, maka masa depanku pasti tidak akan berhenti di sini, melainkan berdiri di puncak dunia. Kalau begitu, aku, Lu Seng, akan memikul tanggung jawab ini. Aku adalah api unggun, pasti akan berkobar. Lalu aku memerintahkan Ai Yi untuk menampilkan semua teknik kultivasi. Tak disangka, 880.000 teknik hebat langsung muncul. Akumulasi ribuan tahun, sungguh mengerikan dan mencengangkan. Dengan bantuan Ai Yi, aku segera menyaring 3 teknik yang paling cocok untukku. Semuanya diciptakan oleh master tingkat 11. Meskipun hanya pengantar, tapi nilainya tak ternilai harganya. Memikirkan hal itu, aku mencoba mulai berlatih. Teknik pertama disebut teknik pemurnian tubuh bintang. Sesuai namanya, teknik ini menjadikan tubuh manusia sebagai alam semesta mini. Sel menjadi bintang, darah menjadi galaksi, dan akhirnya, terbentuklah wilayah bintang yang berkilauan dan terus berubah di dalam tubuhku. Luar biasa, efeknya 1000 kali lebih baik daripada teknik pemurnian tubuh sebelumnya. Selanjutnya, aku mulai mencoba teknik rahasia kedua, teknik pernapasan alami. Aku menyesuaikan napasku dan membaca mantra dalam hati. Tiba-tiba, semburan api yang besar keluar. Rasanya seperti seluruh darah di tubuhku terbakar. Dari dalam keluar, setiap inci tubuhku dimurnikan terus-menerus. Ini baru bagian pertama dan sudah sehebat ini. Aku tak tahu seperti apa jadinya jika aku berlatih sampai akhir. Teknik rahasia terakhir disebut teknik visualisasi kristal. Berbeda dengan 2 teknik sebelumnya. Ini adalah teknik rahasia yang khusus untuk melatih kekuatan spiritual. Saat aku membaca mantra dalam hati, aku tiba-tiba muncul di lautan kesadaran. Dan di depanku, duduklah diriku sendiri yang diperbesar berkali-kali lipat. Saat ini, ia tampak seperti sedang tidur. Tidak peduli sekeras apa aku berteriak, tidak ada reaksi. Saat aku bingung bagaimana cara berlatih, rasa lelah yang kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhku. Lalu aku tanpa sadar terbangun. Melihat kotoran yang menutupi seluruh tubuhku, aku semakin yakin akan kenyataan berlatih dalam mimpi. Jadi, besok setelah aku mendapatkan beasiswa, aku akan mencoba meracik obat. Resep obat terbaik dari 10.000 tahun di masa depan ini. Entah sampai mana ia akan meningkatkan kekuatanku. Keesokan harinya, aku muncul di kantor guru. Guru berpesan agar aku melapor setiap minggu. Aku hanya menjawabnya dengan santai lalu berbalik pergi. Bocah nakal ini, baru beberapa hari tidak bertemu. Aku semakin sulit memahaminya. Aku segera membeli semua bahan obat untuk membuat sup penguat otot dan darah. Sekarang aku hanya membutuhkan ruang peracikan obat profesional. Sayangnya, setelah mencari di beberapa toko obat, tidak ada yang mau menyewakan. Mereka malah mengira aku ingin mencuri resep obat. Saat aku sampai di toko obat ke-7, si rambut pirang akhirnya menyetujui permintaanku di bawah tatapanku yang lembut. Namun, harganya 3 kali lipat lebih mahal dari harga pasar. Tidak masalah, ambil kartuku dan bayarlah. Ruang peracikan obatnya tidak besar, tetapi semua peralatan yang dibutuhkan tersedia. Meskipun ini pertama kalinya aku meracik obat, tetapi langkah-langkah dan detailnya sudah aku hafal di luar kepala. Baik itu penggunaan berbagai alat, maupun kontrol presisi terhadap takaran bahan baku. Aku bisa mengalahkan apoteker manapun di dunia saat ini. 2,5 menit kemudian, obat dari 10.000 tahun di masa depan ini akhirnya berhasil dibuat. Melihat cairan merah muda di tanganku, aku tak sabar untuk menelannya. Tetapi setelah sekian lama, aku tidak merasakan apa-apa. Saat itu, jantungku berdenyut kencang. Lalu aku jatuh tersungkur ke lantai. Rasa sakit yang luar biasa membuatku terus mengeluarkan jeritan yang tidak manusiawi. Untungnya efek obatnya tidak lama. Hanya setelah 2,5 detik, aku perlahan pulih. Efek obatnya sungguh kuat, tidak hanya mengisi kembali semua kekurangan ki dan darahku sebelumnya, tetapi juga memiliki efek tambahan mengecilkan pori-pori, memutihkan, dan melembabkan kulit. Saat itu, terdengar ketukan pintu yang terburu-buru. Saat aku membuka pintu, ternyata itu si rambut pirang dari resepsionis. Cepat pergi lewat pintu belakang. Bos kami sudah kembali. Pada saat yang sama, seorang wanita cantik dengan tubuh ramping masuk ke toko obat. Wanita itu bernama Heling. Nenek moyangnya pernah menjadi keluarga apoteker terkenal di kota Baihe. Sayangnya, karena sifat keras kepala ayahnya, keluarga itu perlahan-lahan mengalami kemunduran. Dan sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga He adalah dengan berinovasi dan menciptakan ramuan M secepat mungkin. Saat dia memasuki laboratorium ramuan, dia langsung menginterogasi si rambut kuning. Apakah dia membawa orang ke kamarnya? Dengan kesal, Heling menyuruhnya untuk tidak datang besok. Dasar brengsek, suasana hatiku sudah buruk hari ini.
Dan sekarang jadi lebih buruk lagi. Saat dia dengan marah membereskan laboratorium, dia tiba-tiba menemukan tabung reaksi pecah di sudut ruangan. Penasaran, Heling mengambilnya dan menjilat sisa ramuan di dalamnya. Detik berikutnya, matanya membelalak kaget. Dia bergegas keluar dan memanggil si rambut kuning. Si rambut kuning terlihat senang. Dewiku, aku tahu kau pasti tidak tega membiarkanku pergi. Tapi kemudian dia diangkat. Cepat katakan, siapa yang masuk ke laboratorium barusan? Si rambut kuning hampir pingsan karena diguncang. Dengan linglung, dia mengeluarkan ponselnya. Saat itu, aku sedang berlatih keras di rumah. Dengan bantuan ramuan terbaik, kecepatan latihanku seperti orang yang memakai cheat. Ku segera berhasil memadatkan bintang pertamaku. Saat itu, Nyonya Bos menelepon. Begitu aku menjawab, dia langsung memujiku habis-habisan. Dan dengan tulus ingin bertemu denganku. Aku hanya menjawab, minggu depan saja. Lalu langsung menutup telepon. Si rambut kuning bertanya dengan bingung. Nyonya Bos, apa kau salah orang? Anak itu sepertinya masih pelajar. Heling terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin, ramuan tadi jelas kelas dunia. Jika benar-benar dibuat oleh seorang pelajar, maka dunia peramuankah yang akan berubah? 3 hari berlalu dengan cepat. Selama itu, aku terus membunuh zombie di mimpiku. Dan mempelajari teknik kekuatan khusus dari teknik pembentukan tubuh bintang. Untuk sementara, aku menamainya kekuatan bintang. Setelah bangun, aku tidak bisa menahan rasa semangatku. Dan memutuskan untuk menguji hasilnya di Sasana. Resepsionis tersenyum melihatku. Adik kecil, kekuatan seorang pendekar bela diri dibangun melalui latihan yang terus-menerus. Bukankah kau baru saja datang beberapa hari yang lalu? Aku tidak menjelaskan banyak, dan langsung menuju ruang uji. Cahaya berkedip, dan kadar darahku berhenti di 15.632. Jauh melebihi standar pendekar bela diri tingkat 2. Tapi ini sudah kuduga. Lagi pula, aku punya ramuan dan teknik terbaik. Kan aneh jika peningkatannya tidak sebesar ini. Selanjutnya, aku akan menguji kekuatan tempurku. Aku mengerahkan kekuatanku, dan angka 3137 muncul di layar. 2 kali lipat dari kadar darahku. Dan aku bahkan belum menggunakan teknik apapun. Kalau begitu, mari kita lihat batas kekuatanku. Kekuatan bintang. 5 menit kemudian, aku keluar dari ruang uji. Resepsionis dengan ramah mengucapkan selamat tinggal padaku. Putri pemilik Sasana, Niswang, melihat kejadian itu, dan menggodanya karena sedang terpesona lagi. Junior berambut merah di sampingnya mendengus meremehkan. Ganteng saja buat apa, sekarang kemampuan bela dirilah yang terpenting. Anak itu terlihat kurang gizi. Aku yakin kadar Ki-nya tidak lebih dari 1 poin. Setelah mengatakan itu, dia memohon pada Niswang untuk melihat hasil tesku. Niswang tak punya pilihan selain menyetujuinya, dan memperingatkannya untuk tidak terlalu sombong setelah melihatnya. Lagi pula, setiap orang yang bekerja keras pantas dihormati. Sambil berkata, dia mengambil tablet dari resepsionis, dan memeriksa catatan tesku. Namun, sedetik kemudian dia tercengang. Ini. Junior berambut merah itu juga ketakutan hingga terduduk di lantai. Hanya karena kekuatanku, mencapai 15.000 yang mencengangkan. Niswang segera memerintahkan resepsionis untuk menemukanku dengan segala cara, karena dia tahu betul apa arti angka ini. Sementara itu, aku telah tiba di Asosiasi Prajurit Kota Baihe, untuk mengikuti ujian sertifikasi prajurit tingkat 2. Setelah berhasil disertifikasi, aku akan menerima subsidi bulanan dari negara. Sesampainya di aula tes, kulihat antrean panjang sudah terbentuk. Namun, perhatianku tertuju pada seorang gadis kecil. Dia terlihat lebih muda dariku. Saat aku mengagumi bakat terpendam di kota Baihe, seorang pria kekar setinggi 2,5 meter tiba-tiba masuk. Dia mengabaikan antrean, dan langsung berjalan menuju alat tes. Tindakan ini segera memicu ketidakpuasan orang-orang di sekitarnya. Resepsionis memarahinya karena tidak sopan. Namun, petugas tes hanya melirik datanya, dan mengatakan bahwa pria kekar itu bisa langsung memulai ujian. Karena dia satu-satunya yang mengikuti ujian prajurit tingkat 3 hari ini. Setelah mendengar ini, semua orang langsung diam. Hanya ada belasan prajurit tingkat 3 di seluruh kota Baihe. Orang kuat berhak mendapatkan hak istimewa. Pria kekar itu berjalan menuju alat tes. Cahaya berkedip, dan kadar Ki-nya berhenti di 7107,2. Semua orang tampak terkejut. Sebagian besar dari mereka baru pertama kali melihat kadar Ki di atas 100. Selanjutnya adalah tes kekuatan tempur. Pria kekar itu melancarkan pukulan dahsyat. Gelombang energi yang mengerikan membuat semua orang terhempas. Setelah asap hilang, angka 10.831 muncul di alat tes. Petugas segera mengumumkan bahwa pria kekar itu lulus ujian. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat hanya 2 orang yang masih berdiri di aula. Selagi yang lain belum pulih, aku langsung menyerahkan formulirku ke petugas tes. Lagi pula, sekarang tidak ada antrean. Jadi aku duluan saja. Petugas tes terkesan dengan ketenanganku. Oleh karena itu, dia menyetujui permintaanku. Bola kristal berkedip, dan akhirnya berhenti di angka 15.701. Seluruh aula kembali gempar. Bahkan pria kekar itu pun tak bisa menahan diri untuk tidak melirikku. Prajurit tingkat 2 berusia 18 tahun.
Bakat ini mungkin yang terbaik di seluruh kota. Aku mengabaikan keterkejutan semua orang, dan segera memulai tes kekuatan tempur. Aku menjalankan 2 teknik kultivasi dan mengerahkan kekuatanku. Bayangan alam semesta muncul di aula. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka terlalu terkejut untuk berbicara. Tinjuku menghantam alat tes dengan keras. Kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan dinding menjadi puing-puing. Kekuatan tempurku tetap di angka 15.709. Aku menghela napas panjang. Tak kusangka dengan memanfaatkan kekuatan bintang, kekuatan tempurku bisa meningkat 10 kali lipat. Inikah daya tarik dari teknik bela diri? Petugas penguji tampak kebingungan. Usia 10 tahun, dengan tingkat darah prajurit tahap kedua, tapi kekuatan tempurnya melebihi prajurit tahap ketiga. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Ia pun langsung melupakan peserta lain. Dan bergegas keluar untuk melapor ke atasannya. Saat itu juga, sesosok tubuh besar muncul di belakangku, lalu mengulurkan tangannya padaku. "Halo, namaku Zhao Changfeng. Bolehkah aku berkenalan denganmu?" Kedua tangan berjabat erat, 4 mata saling bertemu. Keduanya melihat kekaguman di mata masing-masing. Namun, sedetik kemudian aku langsung dikerumuni. Semua orang berdesak-desakan untuk berjabat tangan dan berfoto denganku. Aku pun panik dan segera keluar dari kerumunan. Begitu keluar dari aula asosiasi prajurit, kulihat 3 gadis cantik berdiri di pintu. Salah satunya adalah adikku, Lu Qinghe. Adikku tampak sangat terkejut melihatku. Biasanya aku hanya tidur atau dalam perjalanan untuk tidur. Aku pun hanya bisa bilang kalau aku sedang ada urusan di sini. Aku belum mau menceritakan tentang latihan di mimpiku padanya. Teman adikku lalu menyapaku. Mereka bilang sedang menemani seniornya ujian. Lalu mereka memujiku tampan. Tidak seperti yang diceritakan Qinghe. Adikku langsung kesal mendengarnya. Ia memarahi temannya karena melupakannya setelah melihat pria tampan. Sebelum ia selesai bicara, aku mengusap kepalanya. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Tak lama kemudian, Yang Yuan keluar dari aula. Melihat ekspresi kecewa seniornya, mereka mengira ada masalah dengan ujian prajurit tahap pertamanya. Namun, Yang Yuan bilang ia tidak gagal, melainkan ujiannya dibatalkan, karena ada seorang monster di ujian tadi. Di usia 18 tahun, tingkat darahnya sudah mencapai 15. Dan kekuatan tempurnya melebihi prajurit tahap ketiga. Mereka terkejut mendengarnya, dan mereka heran mengapa belum pernah mendengar tentang monster seperti itu. "Aku tahu namanya," katanya, "namanya Lu Sheng." Begitu selesai bicara, Yang Yuan merasa ada yang aneh. Semua orang menatap Lu Qinghe. Lu Qinghe sendiri juga terkejut. "Apa, kakakku?" Sementara itu, di markas asosiasi prajurit, Ketua Xiao Yuhe menggebrak meja. "Sial, kamp pelatihan akan segera dimulai. Tapi kota Baihe tidak punya bibit berbakat." Tiba-tiba, sekretaris masuk ke ruangan, dan memberikan rekaman ujianku pada ketua. Ketua sangat gembira melihat video itu. Ia langsung menggendong sekretarisnya, dan berputar-putar. "Hahaha, kota Baihe kita menemukan harta karun. Siapkan mobil, aku akan mengunjungi rumah Lu Sheng sendiri." Saat itu, aku sama sekali tidak tahu menahu tentang semua ini. Begitu sampai di rumah, aku langsung tertidur, dan aku meminta Ai untuk menampilkan kembali riwayat hidupku. Di tahun yang sama, sedetik kemudian banyak informasi muncul. Perkemahan Pelatihan Nasional. Masuk ke perkemahan pelatihan, 26 orang terpilih. Pada usia 8 tahun, aku menjadi prajurit level 2 dan menggemparkan kota Baihe. Di tahun yang sama, aku berpartisipasi dalam perkemahan pelatihan jenius. Dan di perkemahan pelatihan, aku mendapatkan peringkat di antara 20 besar. Pada usia 45 tahun, aku berhasil naik ke prajurit level 6. Pada tahun 383 seni bela diri, aku tewas dalam serangan monster. Meninggal di usia 87 tahun. Masa depanku berubah lagi. Aku ingat seminggu yang lalu datanya menunjukkan aku hanya hidup sampai usia 37 tahun. Tapi untuk benar-benar membalikkan nasib kepunahan umat manusia, kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup. Jika aku ingin mengubah keadaan, aku harus menciptakan keajaiban dalam seni bela diri. Namun, jalan sesulit apapun harus dilalui. Gunung setinggi apapun pasti ada yang mendaki. Karena aku telah memilih jalan ini, aku tidak akan pernah mundur. Aku menggunakan teknik dari 10.000 tahun kemudian untuk menciptakan teknik rahasia. Dalam sekali serang, aku melepaskan kekuatan 10 kali lipat. Penguji sampai tercengang. Dia tidak lagi peduli dengan peserta ujian lainnya. Dengan panik, dia berlari keluar untuk melapor ke atasan. Ketika ketua asosiasi bela diri menerima berita itu, dia sangat gembira sampai berteriak seperti babi. Kemudian, dia menggendong sekretaris di sampingnya, dan berputar-putar di tempat. "Siapkan mobil segera, aku ingin mengunjungi rumah Lu Sheng secara pribadi." Saat itu, aku sedang tenggelam dalam mimpi. Tiba-tiba, terdengar suara adik perempuanku dari luar pintu. "Kakak, ada orang mencarimu di luar." Setelah bangun, sudut bibirku terangkat tanpa sadar. Sudah berapa lama, akhirnya dia mau memanggilku kakak. Keluar dari kamar, ku melihat 2 orang kuat datang ke rumahku. Salah satunya adalah Xiao Yuhe, ketua asosiasi bela diri. Yang lainnya adalah Ni Suang, yang pernah kutemui di perguruan bela diri Hongchuan.
Ketua mengangguk dalam hati saat melihatku. Tenang, kalem, dan tidak terpengaruh pujian atau hinaan. Benar-benar bibit unggul seni bela diri. Kemudian, ketua menjelaskan maksud kedatangannya. Mengingat prestasiku yang luar biasa dalam ujian, aku tidak hanya akan menerima tunjangan sesuai standar prajurit level 3. Asosiasi juga memberikan hadiah uang tunai sebesar 1 juta sebagai dorongan. Mendengar ini, mata suami istri itu langsung melotot dan mulut mereka terbuka lebar. Mereka merasa jiwanya melayang. Namun, aku tetap tenang. Terima kasih atas dukungan asosiasi. Tapi, ketua pasti punya urusan lain, kan? Xiao Yuhe terkejut dengan kata-kataku. Masih muda, tapi sangat tenang. Kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi lagi. Aku ingin kau mewakili kota Baihe untuk berpartisipasi dalam perkemahan pelatihan jenius Provinsi Dongning. Begitu kata-kata itu diucapkan, Ni Suang langsung berdiri. Ketua Xiao, tolong pikirkan baik-baik. Meskipun tempat itu telah melatih banyak jenius, tidak sedikit jenius yang hancur di sana. Dulu, ada seorang senior di perguruan bela diri kami. Dia dulu sangat bersemangat, tapi setelah kembali dari perkemahan pelatihan, dia seperti orang yang berbeda. Sejak itu, dia tidak pernah bangkit lagi dan menjadi orang biasa. Lu Seng memiliki masa depan yang cerah. Dia tidak perlu mengambil risiko ini. Tanpa diduga, aku hanya tersenyum tipis setelah mendengarnya. Lalu, tanpa ragu, aku menerima surat undangan itu. Pelatihan jenius, ya, aku ingin melihat monster macam apa yang ada di sana. Setelah keputusanku, ketua bangkit dan pergi. Dan Ni Suang juga menjelaskan maksud kedatangannya. Ternyata dia ingin mengundangku menjadi murid kehormatan perguruan bela diri Hong Chuan. Intinya, aku hanya perlu terdaftar di sana. Selain semua kelas dan peralatan gratis, aku juga bisa diajar langsung oleh pemilik perguruan. Tanpa diduga, aku langsung menolaknya. Tidak perlu menjadi murid kehormatan, tapi aku bisa mengizinkan kalian untuk mempromosikanku. Lagi pula aku memang biasanya berlatih di sana. Setelah sedikit ragu, Ni Suang setuju. Dia bilang penawarannya untukku tetap sama, dan setiap bulan aku akan digaji 100.000. Setelah Ni Suang pergi, orang tuaku masih sangat terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan, anak mereka yang dulu pecundang bisa mencapai prestasi seperti ini. Tiba-tiba aku menggenggam tangan ibuku. Ayah, ibu, kalian tidak perlu bekerja keras lagi. Putra kalian sekarang bisa menghasilkan uang. Sementara itu, di toko obat Sing Santang, Heling sedang marah-marah kepada si rambut kuning. Bocah sialan itu terus menghindar dan tidak mau bertemu denganku. Dan aku bahkan tidak tahu namanya atau seperti apa rupanya. Sial, di mana dia bersembunyi? Tiba-tiba si rambut kuning di sampingnya berkata dengan takut-takut. Itu, Nyonya Bos. Sepertinya aku tahu siapa dia. Dia menunjuk ke arah TV. Di TV sedang ditayangkan berita tentang aku yang lulus ujian bela diri. Heling menghela nafas panjang. Tak disangka dia jenius bela diri. Sepertinya urusannya semakin rumit. Keesokan harinya, aku pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat. Aku bergerak secepat anak panah. Tak disangka tenaga bintang juga bisa digunakan untuk gerakan tubuh. Kecepatan ini setidaknya 5 kali lebih cepat dari pesilat tingkat 2. Sesampainya di puncak gunung, aku terpesona oleh keindahan matahari terbenam. Sedetik kemudian, tanpa sadar aku mulai menjalankan teknik pernapasan alami. Ternyata inilah cara yang benar untuk menggunakan teknik pernapasan ini. Setiap kali bernapas, aku bisa menyerap energi dari udara, merasakan perubahan segala sesuatu, menjadi satu dengan langit dan bumi. Tiba-tiba aku meninju dengan keras. Angin tinjuku yang deras langsung menerbangkan awan di depanku. Ketika aku membuka mata lagi, aku bisa merasakan peningkatan yang signifikan pada ki dan darahku. Sepertinya aku secara tidak sengaja telah menembus level baru. Setelah mengumpulkan beberapa tanaman obat, aku bergegas menuruni gunung, karena aku sudah memesan tanaman obat lainnya dari pedagang sebelumnya. Tanpa diduga, ketika aku hendak membayar sesuai kesepakatan, pedagang itu tiba-tiba menaikkan harga. Dia memintaku untuk membeli semua tanaman obat dengan harga 10 kali lipat. Kalau tidak, dia akan menunjukkan padaku aturan Gunung Guhu. Mendengar itu, aku tersenyum kecil. Sepertinya kalian mau memerasku, ya? Kalau begitu, biar aku tunjukkan aturan Lu Seng. Aku meninju dengan ringan. Batu besar di sampingku langsung hancur berkeping-keping. Orang-orang yang tadinya galak itu langsung terdiam. Lalu mereka berlutut dan memohon ampun padaku. Dan bilang kalau tadi hanya bercanda. Mereka bilang mereka tidak pernah meminta bayaran untuk tanaman obat. Melihat itu, aku malas meladeni mereka. Maka, aku pun pergi dengan diiringi ucapan selamat tinggal mereka yang penuh hormat. Keesokan paginya, aku tiba di kamp pelatihan jenius Provinsi Dongning. Namun, setelah turun dari mobil, aku baru menyadari, sepertinya setiap orang mengenakan lencana petarung di dada mereka. Sedangkan lencanaku sendiri tertinggal di rumah karena disembahyangi ibuku. Saat itu, seorang instruktur bertanya dari mana asalku. Siapa sangka, ketika mendengar aku direkomendasikan oleh ketua Baihe, orang-orang di sekitar malah tertawa mengejek. Karena Baihe selalu berada di peringkat terbawah provinsi selama bertahun-tahun, dan sudah bertahun-tahun tidak mengirimkan perwakilan. Setelah mendaftar, aku mengikuti kerumunan masuk ke aula. Namun, sedetik kemudian, pintu di belakang tiba-tiba tertutup.
Dengarkan aku baik-baik, bocah-bocah. Tugas kalian sekarang adalah melewati koridor di depan. Jika berhasil melewatinya, kalian dianggap lulus ujian masuk. Dan yang gagal, silakan kembali dari mana kalian datang. Saat semua orang terkejut, lantai di bawah kaki tiba-tiba retak. Semua orang jatuh ke bawah tanpa bisa mengendalikan diri. Ketika mereka mendarat kembali, mereka menyadari sudah berada di ruang tertutup. Dan di depan mereka muncul sebuah koridor yang dalam. Melihat situasi ini, aku segera melepaskan energi spiritualku. Aku menemukan bahwa di dalam koridor yang tampak kosong itu, sebenarnya tersembunyi banyak bayangan hitam berbentuk bulat. Saat itu, seorang pemuda tampan tiba-tiba tertawa aneh. Kukira ada trik apa, ternyata hanya ini, lalu dia menoleh ke arah yang lain. Dan berkata bahwa para petarung dari King Yuan harus bersatu. Karena hanya aku yang berasal dari Baihe, seharusnya aku yang pergi duluan untuk menyelidiki. Mendengar itu, aku tersenyum sinis, mendorong pemuda tampan itu dan melangkah maju. Lalu menoleh dan mengejek, binatang buas selalu berjalan sendiri. Hanya kuda dan sapi yang bergerombol.